Sebelumnya kita sudah membahas tentang different equation yang ditemukan oleh De Fermat yang menjadi landasan penemuan diferensial kalkulus oleh Newton dan Leibniz, bahwa jika di depan ini ditambahkan limit, H mendekati 0, inilah derivatif. Jadi kembali untuk mengingat tentang different equation-nya, ini misal begini nih, ada 3x kuadrat. 3x kuadrat, kemudian kita cari different equation-nya. 3x kuadrat artinya jika fx-nya sama dengan 3x kuadrat, jika di dalamnya ini adalah x plus h, maka persamaannya menjadi 3 dikalikan dengan x plus h dalam kurung kuadrat ya. Dan hasilnya sama dengan 3 dalam kurung x kuadrat ditambah 2xh plus h kuadrat tutup kurung. Kemudian 3-nya kita kalikan ke dalam jadinya 3x kuadrat. Kemudian 3 dikali 2 jadi 6xh. Kemudian 3 dikali h kuadrat. Sedangkan untuk fx-nya sendiri sama dengan 3x kuadrat. Dan kita sudah menemukan untuk persamaan di atas ini untuk pembilangnya. Kemudian kita masukkan persamaannya nih. Fx plus h dikurangkan dengan fx. Itu artinya 3x kuadrat plus 6xh ditambah 3h kuadrat dikurangkan dengan 3x kuadrat. Hasilnya adalah 6xh plus 3h kuadrat. 3x kuadrat hilang ya. Sehingga different equation-nya adalah 6xh plus 3h kuadrat. Ini dituliskan di sini 6xh plus 3h kuadrat dibagikan dengan h. Dan hasilnya adalah, ini h-nya kan di sini dicoret, ini dicoret, kemudian pangkat 2-nya dicoret. Jadi hasilnya 6x plus 3h. Nah, bagaimana dengan derivatifnya? Derivatifnya artinya sama dengan saya tuliskan di sini saja. Derivatifnya sendiri kalau limit h mendekati 0, ini sudah langsung kita masukkan di sini 6x plus 3h, kan tinggal masukkan 3h-nya aja. Tinggal masukkan h-nya sama dengan 0, sehingga limitnya adalah 6x. Artinya bisa dituliskan juga, kita menggunakan notasi diferensial versi Lagrange sama dengan 6x. Ya, ini Lagrange punya. Kalau Newton punya kayak begini pakai dot di depannya. Dan yang paling populer adalah notasi Leibniz. Jadi dituliskan dengan cara dfx per dx. Fx-nya adalah 3x kuadrat. Itu adalah 6x. Nah, dari persamaan ini, jika dimasukkan bukan dalam bentuk angka, dimasukkan dalam bentuk misalnya dimasukkan dalam bentuk x pangkat n saja. Jadi akan ketemu pattern-pattern atau formula-formula khusus untuk menyelesaikan turunan atau menyelesaikan derivatif. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan dasar yang paling sering muncul atau digunakan ataupun ditemukan untuk menyelesaikan derivatif. Yang paling pertama, jika fx itu sama dengan suatu konstanta c, terus berapa turunannya? Nah, nih, jadi kalau diselesaikan dengan menggunakan aturan limit dari different equation, itu dia akan ketemu bahwa ternyata ini hasilnya adalah 0. Jadi jika misalnya fx sama dengan 2, ya turunannya 0, ya turunannya 0. Selama dia konstanta fx sama dengan 100, turunannya 0. Ya. Jadi konstanta ini artinya dia tetap. Sedangkan derivatif ini basicnya adalah adanya perubahan atau delta mendekati 0. Nah, kalau dia tidak berubah, artinya tidak ada nilai turunannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, garis. Jika fx sama dengan x, nah, turunannya berapa?
Jika diselesaikan dengan menggunakan aturan different equation, jawabannya akan selalu 1. Ya, akan selalu 1. Jadi kalau fx sama dengan x, oke, kita tuliskan ininya. Fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Jadi simbol turunan ini maksudnya dia diturunkan terhadap x ya, itu mesti diperhatikan. Jadi kalau menggunakan notasi Leibniz, d fx dibagikan dengan dx ya, atau bisa dikatakan turunan fx terhadap x ya. Jadi kalau fx-nya adalah sama dengan x, maka 1. Akan lain ceritanya ya kalau di notasi Leibniz ditulis dfx diturunkan terhadap variabel yang lain ya. Perhatikan, akan lain ceritanya ya. Ini nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, dan untuk notasi Lagrange ataupun Newton yang menggunakan dot di atasnya, jika dituliskan seperti ini, artinya dia diturunkan terhadap x. Oke. Next, jika ini kita hapus saja dulu ya, kita hapus, delete. Nah, tadi fx sama dengan x, sekarang bagaimana dengan fx sama dengan ax ini ya, ax. Turunannya turunannya adalah a ya. Simple, bisa gampang diingat. Jadi jika ax saja, maka turunannya adalah a. Caranya sama dengan menggunakan different equation yang dilimitkan dengan h mendekati 0 akan diperoleh seperti ini. Misalnya contohnya misalnya 5x. Berapa turunan 5x? Fx sama dengan 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya square, kuadrat. Jadi dengan menggunakan different equation dilimitkan akan diperoleh bahwa fx sama dengan x kuadrat, turunannya atau derivatifnya itu adalah 2x ya. Kemudian untuk akar x. Ini untuk akar x, fx sama dengan akar x ya. Perlu diingat bahwa akar x ini juga bisa dituliskan dengan x pangkat setengah ya. Jadi x pangkat setengah itu sama dengan akar x. Turunannya fx sama dengan setengah dikalikan dengan x pangkat min setengah ya. Atau juga bisa dituliskan setengah dikalikan dengan 1 per akar x ya. Ini x pangkat min setengah. Nah, diingat lagi bahwa jika ada x pangkat min a, itu artinya sama dengan 1/, x dipangkatkan dengan a. Jadi kalau x pangkat min setengah, itu sama saja 1 per x pangkat setengah. Sedangkan untuk x pangkat setengah itu sendiri adalah akar x ya. Jadi ini kembali diingat untuk apa ya, aturan-aturan atau ini di aljabar linear ya, kembali diingat, atau di matematika dasar. Jadi jangan sampai bingung kok bisa akar x sama dengan x pangkat setengah gitu kan. Apalagi tiba-tiba langsung fx sama dengan akar x turunannya jadi seperti ini. Apa maksudnya? Jadi kembali harus mengingat apa yang saya kasih lingkaran, ini bukan lingkaran ya, saya kasih garis merah ini. Selanjutnya eksponensial ya, eksponensial jika fx sama dengan e pangkat x. Nah, ini mungkin note apa itu e adalah 2,71828 dan seterusnya, dan tidak berulang dan tidak berujung, dan ini merupakan bilangan irasional ya, bilangan irasional yang menurut saya sangat
apa ya, sangat luar biasa, magic ya istilahnya. Dan ini diperoleh dari limit n mendekati tak hingga 1 plus 1 per n pangkat n. Jadi hasil dari limit ini adalah bilangan natural yang merupakan bilangan irasional. Salah satu bilangan irasional yang lain adalah bilangan pi ya. Kemudian juga bisa diperoleh dengan cara lain. Diperoleh dengan cara lain itu adalah sigma dari n sama dengan 0, n menuju tak hingga per n faktorial. Masih ingat faktorial? Jadi ini sama dengan 1 per 0 faktorial tambah 1 per 1 faktorial tambah 1 per 2 faktorial tambah 1/3 faktorial dan seterusnya hingga sampai 1 tak hingga faktorial, dan hasilnya itu sama bilangan natural. Oke. Jadi fx sama dengan e pangkat x, itu turunannya adalah e pangkat x sama dengan tetap e pangkat x itu sendiri. Nih turunannya ya. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian jika fx sama dengan a suatu bilangan dipangkatkan dengan x, maka turunannya atau derivatifnya adalah logaritma natural ln ya, a dikalikan dengan a pangkat x. Logaritma natural, kalau diingat lagi, note bahwa kalau kita ketemu log 10 itu sama dengan 1, itu artinya basisnya 10, biasanya dituliskan dengan bentuk 10 log 10 ya. Jadi 10 pangkat berapa supaya hasilnya adalah 10. Berarti 10 pangkat 1. Ada juga yang menuliskannya log 10. Nih 10-nya ini basisnya ya. Nah, sedangkan untuk logaritma natural itu adalah basisnya e ya, e log a sama dengan misalnya c. Jadi e pangkat berapa ya, e pangkat c itu hasilnya adalah a. Oke. Nah, jadi fx sama dengan a pangkat x, turunannya kalau dikerjakan different equation turunannya adalah logaritma natural atau dibaca ln a dikalikan dengan ax, atau ini nggak masuk ya, a pangkat x dikalikan dengan logaritma natural a.